Pemirsa, Rabu 14 Januari 2025, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert rencananya akan kembali ke Belanda. 4 hari kunjungan pembuka Coach Patrick Kluivert ke Indonesia diisi dengan serangkaian kegiatan di PSSI. Dimulai dengan memperkenalkan dirinya di hadapan supporter Timnas Tanah Air. Ia juga menyempatkan bertemu para penggawa Timnas Indonesia, bertemu Menpora, dan melihat Stadion Utama GBK Jakarta. Bagaimana kesan yang ditampilkan Coach Patrick Kluivert jelang kiprahnya menukangi Timnas Indonesia? Menanti Timnas Garuda ala Patrick Kluivert. Inilah yang akan kita bahas bersama para narasumber. Analis sepak bola M. Kusnaini yang bergabung bersama kami di studio, dan juga ada mantan pemain Timnas Sergio Van Dijk. Saya sapa dulu Sergio. Selamat sore Sergio. Selamat sore di sana. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore juga Bungkus. Iya, Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan kutipan pernyataan berikut. Before my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. During when you play football, the system will change, and it's 4-3-3, 3-5-2. The most important thing is that the players understand what to do on what moment. Iya, kita akan langsung mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya ke Bungkus terlebih dahulu. Kita sudah akhirnya menyaksikan bagaimana dia diperkenalkan kepada khalayak publik Indonesia yang kemarin sempat gempar menjelang pengumumannya. Kemudian kita juga sudah menyaksikan dia bertemu hari ini dengan Menpora. Kita sudah saksikan kutipan-kutipan pernyataannya. Kalau Anda sendiri, catatan yang melegakan seperti apa, tapi yang bikin khawatir apa? Iya, yang melegakan adalah dia berkomunikasi dengan baik ya. Itu yang pertama. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Yang kedua, dia juga menyadari bahwa tugasnya berat. Dia secara khusus menyebut bahwa dia harus mendapatkan 4 poin dari 2 laga awal. 1 poin lawan Australia, 3 poin lawan Bahrain. Itu saya pikir dia sangat paham betul bahwa ekspektasi masyarakat Indonesia saat ini terhadap dia bukan lagi soal proses, tapi soal hasil. Dia menyadari betul itu. Yang ketiga, pernyataan dia yang menarik adalah dia mengatakan bahwa pemain lokal akan menjadi bagian yang penting dalam eranya dia. Jadi ini menggembirakan bagi para pemain. Jadi artinya meskipun pelatihnya berasal dari Belanda, asistennya 2 orang juga dari Belanda, tapi bukan berarti nanti semua pemain timnas diisi oleh pemain diaspora. Dia menekankan pentingnya peran pemain lokal. Nah, yang menjadi hal yang agak sedikit merisaukan saya adalah kenapa dalam saat kesempatan pertama dia hadir di sini tidak langsung meluangkan waktu untuk melihat kompetisi. Mengunjungi pertandingan-pertandingan Liga 1, melihat pemain-pemain lokal. Meskipun itu dijanjikan ya, meskipun itu dia katakan dia akan lakukan. Tapi dilakukan Februari, tanggal 8 nanti. Padahal kesempatannya sekarang ada. Saya memahami mungkin jadwalnya sudah disusun, tapi maksud saya, kalau kita mengatakan penting peran pemain lokal, maka lihat dulu pemain lokal seperti apa. Nanti yang kurang dari pemain lokal, dia benahi, kemudian dia cari alternatifnya dengan pemain-pemain yang mungkin dia bisa dapatkan di sepak bola Belanda. Jadi cara berpikirnya jadi inline gitu loh, nyambung. Kalau sekarang bicara tentang pemain lokal, tapi baru lihatnya nanti bulan Februari, agak kurang nyambung. Oh, agak sedikit kurang meyakinkan berarti ya. Oke, saya ke Sergio dulu. Sergio, seperti apa sebenarnya kalau Anda bisa menangkap reaksi publik di mungkin media Belanda, mungkin pemerhati bola di Belanda, seperti apa ketika akhirnya Patrick Kluivert diumumkan resmi menjadi coach Timnas Indonesia? Ya, sebelum dia udah menjadi pelatih di Timnas, sudah ada banyak rumor di media Belanda, tapi di media seluruh dunia ada rumor. Tapi orang sangat positif karena mereka tahu Patrick Kluivert punya pengalaman di dalam dunia sepak bola ya besar sekali. Dan ini juga kesempatan besar bagi Patrick untuk membangun sesuatu yang luar biasa bersama Timnas. Oke, jadi reaksinya cukup positif berarti ya di sana? Iya.
Oke. Ya, cukup positif, cukup positif. Juga dengan permainan Indonesia yang tahun terakhir, ya sudah lebih bagus daripada waktu saya masih main di timnas. Media semua positif. Oke, baik. Sergio, saya ingin bicara sedikit karena Anda mengatakan Anda pernah bekerja bersama dengan Patrick Kluivert. Bisa mungkin Anda ceritakan kira-kira kalau dari pengalaman Anda berinteraksi dengan Patrick Kluivert, apa kira-kira kelebihan dari seorang Patrick Kluivert untuk menghadapi bagaimana mempersiapkan timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir nanti? Ya, Patrick adalah orang yang tenang dan profesional, yang dia juga tahu cara memotivasi pemain, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam dunia sepak bola, dan dia tahu bagaimana memaksimalkan potensi tim. Pengalaman saya waktu kerja dengan dia di Brisbane Roar ya sangat positif, dan dia sekarang pasti lebih bagus daripada waktu 15 tahun lalu. Oke, Sergio, tapi pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan ke Bungkus, apa yang kira-kira jadi kekhawatiran terbesar kalau melihat bagaimana proses perekrutan yang cukup cepat dan kemudian bagaimana reaksi publik di Indonesia seperti apa? Ada tidak kekhawatiran Anda terhadap bagaimana nanti proses awal coaching dari Patrick Kluivert mempersiapkan menghadapi laga Australia paling tidak? Ya, menurut saya tidak ada banyak waktu untuk persiapan sebelum pertandingan lawan Australia. Yang penting dia udah tahu tentang pemain-pemain yang udah masuk seleksi tahun kemarin atau pertandingan kemarin, dan menurut saya ya dia harus coba memotivasi pemain untuk dapat hasil yang terbaik. Apa yang sudah disampaikan, ya untuk mau merubah sistem permainan, ya itu butuh waktu lebih banyak, mungkin beberapa bulan. Tapi sekarang apa yang penting itu hasilnya, dan dia sama staf di timnas harus siapkan untuk dapat hasil terbaik. Baik, saya ke Bungkus lagi. Bungkus, 20 Maret melawan Australia, kemudian targetnya cukup ambisius dengan strategi akan merubah cara bermain. Ini sebenarnya sesuatu yang realistis atau butuh keajaiban, Bungkus? Iya, saya pikir Patrick memahaminya tugas dia itu 2 tahun plus 2. Jadi dalam 2 tahun plus 2, mungkin bagi dia melakukan perubahan. Itu mungkin. Tapi kan orang Indonesia memahaminya, ini 4 pertandingan ini targetnya lolos di Piala Dunia. Atau paling nggak lolos putaran keempat. Nah ini yang harus disesuaikan program kerjanya oleh Patrick dan asistennya. Jadi oke lah kita Patrick dan timnya punya keinginan untuk mengembangkan permainan. Saya tidak menyebutnya mengubah ya, mengembangkan. Karena kita sudah cukup bagus permainan timnas. Mengembangkan ke level yang lebih tinggi. Tapi itu mungkin baru bisa dilakukan ketika situasinya sudah lebih secure. Sudah aman. Tapi 4 pertandingan pertama ini, terutama 2 pertandingan awal, bagi dia tugasnya adalah memastikan hasil. Bukan memastikan cara bermain. Oke, hasil tapi memastikan yang dikejar. hasil itu harus melalui perubahan cara bermain atau tidak? Nah, kalau mau melakukan cara bermain, barusan Sergio bilang butuh waktu beberapa bulan, tidak akan mudah. Jadi bagi Patrick, 2 pertandingan berikutnya yang penting adalah mempertahankan kerangka tim yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong. Kalau ada perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan, oke, tapi mungkin hanya 1-2. Dia mungkin akan mendapatkan Ole sebagai striker di depan. Dia mungkin akan mendapatkan Jairo. Itu 2 pemain yang memang dibutuhkan dalam sistem yang ingin dia kembangkan, 4-3-3. Nah, selebihnya saya pikir dia tidak mungkin punya banyak waktu untuk mengubah banyak sistem. Oke. Karena kalau mengubah banyak sistem, berisiko terhadap pencapaian target 4 poin. Jadi menurut saya yang terbaik bagi Patrick adalah mencoba melihat, yang saya bilang tadi, asesmen dulu tim ini seperti apa sih, materi pemainnya, cara bermainnya, kemudian transisinya bagaimana, ketika menyerang persoalannya apa, ketika defense persoalannya apa. Sesudah dilakukan asesmen, benahi kekurangannya. Nah, tanpa melakukan perubahan yang drastis terhadap tim yang sudah jadi. Tinggal perbaiki penyelesaian akhir, tinggal perbaiki cara menyerang sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang. Dan sekarang peluang untuk memperbaikinya ada. Striker baru akan masuk. Kemudian memperbaiki lapangan tengah, peluangnya ada. Jairo akan direkrut. Di belakang udah nggak ada persoalan, pemainnya berlimpah. Jadi bagi Patrick sesungguhnya, tugas dia berat, tapi dukungan PSSI juga sangat kuat. Materinya sebenarnya ada Sangat ya? mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Oke, jadi kemudian kalau publik
kemudian berharap bahwa ketika melawan Australia akan terjadi perubahan yang sangat dramatis dengan cara bermain timnas, itu sesuatu yang akan terjadi atau tidak, Bungkus? Iya, jadi ketika Patrick direkrut, maka mimpi orang adalah Indonesia akan bermain seperti total footballnya Belanda tahun 1974. Iya. Itu mimpi. Itu mimpi. Itu mimpi. Boleh kita bermimpi, tapi tidak untuk diwujudkan sekarang. Kita harus kasih waktu Patrick Kluivert untuk melakukan perubahannya secara bertahap. Dan perubahan bertahap itu juga akan butuh waktu lama. Jadi yang paling penting sekarang ini hasilnya dulu. Karena tanpa memberikan hasil yang positif, Patrick nggak akan punya waktu yang lama itu. Oke. Hasil dulu. Hasil dulu, oke. Saya ke Sergio, karena tadi saya lihat Sergio sudah tertawa, tersenyum melihat bagaimana kira-kira total football ini kemudian kompatibel dengan materi pemain yang ada saat ini menurut Sergio. Ya, menurut saya kompatibel sama pemain-pemain Indonesia, tapi kemungkinan besar dia menggunakan cuma elemen-elemen dari total football. Tapi menurut saya dia harus lihat kualitas pemain yang udah ada di Indonesia, tapi juga ada di timnas football. Dan ya, total football membutuhkan disiplin taktik yang tinggi, dan itu butuh waktu, apa yang tadi sudah sampaikan. Tapi ya, semoga dia bisa bantu dalam jangka panjang untuk bikin sepak bola Indonesia lebih bagus dan efektif. Oke, Sergio, saya juga sempat membaca Anda mengatakan bahwa dengan kehadiran Patrick Kluivert ini pemain-pemain timnas pastinya akan termotivasi ya. Tapi kan motivasi saja tidak cukup kalau tanpa strategi, tanpa taktik, tanpa latihan, apalagi dengan jangka waktu yang sangat-sangat mepet ini ya. Bagaimana atau seberapa optimis Anda melihat ada dua asisten pelatih yang ada di belakang Patrick Kluivert akan kemudian memperkuat bagaimana susunan taktik yang akan diatur oleh Patrick untuk mempersiapkan timnas melawan Australia? Ya, selalu ada asisten dan pelatih kepala yang bikin keputusan bersama. Tapi menurut saya, ya, apa yang sudah sampaikan, tidak ada banyak waktu, tidak bisa berubah sistem permainan, dan menurut saya harus memotivasi pemain yang sudah ada. Dan pelatih asisten mereka bisa bantu, tapi untuk mereka juga susah. Mereka harus lihat strategi Australia, Bahrain, tapi akhirnya mereka harus memotivasi, dan semoga karena Patrick Kluivert sekarang gabung timnas dan seluruh dunia mau nonton timnas, mungkin timnas dapat motivasi lebih banyak untuk dapat hasil yang terbaik. Oke, baik. Akan ada pemain naturalisasi lagi yang bergabung, itu yang kita dengar saat ini. Tetapi kemudian ada juga janji bahwa pemain lokal akan menjadi jantung dari timnas. Kita akan bahas lebih jauh soal ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.